G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hai hai halo. Halo, halo, hai. Selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita ya, kita bisa sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita ingin memuji nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Kita punya beribu-ribu alasan untuk terus memuji nama Tuhan. 10,000 reasons. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons from my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita berdoa, ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat Tuhan. atas berkat Tuhan. Kami boleh Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan sertai Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Frans, Ya Kak Nadia, pasti pernah lihat kan pelangi, pernah dong. bintang-bintang di langit, Pernah juga. bunga-bunga di padang? Pasti pernah. Indah nggak Kak Frans? Aduh indah banget loh Kak Indah Nadia. kan? Tapi tahu nggak, ada loh yang lebih indah dari itu semua? Wah apa itu? Kasih Yesus. Oh benar, kasih Yesus. Adik-adik, kasih Yesus itu lebih indah dari semua hal. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya benar, kasih Yesus itu sangat indah. Betul, indah banget ya. Dan bisa kita rasakan setiap hari. Betul sekali. Buktinya kita selalu diberkati kan setiap hari. Iya, nyanyi lagi sekali lagi yuk. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, Kak Nadia, ya? Kak Frans yakin banget nih, adik-adik di rumah pasti sudah hafal dengan 10 perintah Allah. Oh pasti itu Kak Frans. Kita coba sama-sama ya. Oke. Dari pertama nih, the first one apa? God first. Oke, betul. The second one? No idols. Iya. The third one? Don't misuse God's name. Iya. The fourth one? Worship and rest. Iya. Yay. Sama-sama kita nyanyikan yuk. 10 Commandments. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. The 10 Commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The 10 Commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. God first, no idols, don't misuse God's name. Worship and rest, honor your parents, this will bring God's fame. When you keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments, you'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. No murder, no adultery, don't steal, don't lie, don't covet. Now I know you're gonna love it, by God's grace you're gonna fly. When you keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments, you'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. God first, no idols, don't misuse God's name. Worship and rest, honor your parents, no murder, no adultery, don't steal, don't lie, don't covet, this will bring God's fame. When you keep the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments, you'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments. One again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, the 10 Commandments. You'll discover how to love God and each other if you keep the 10 Commandments.
mendengarkan teman-teman kita yang membacakan ayat. Yuk kita dengar dengan sungguh-sungguh. Perintah keempat dari 10 hukum. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. The fourth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verses 8 until 11. You shall keep the Sabbath day holy. 十诫的第四诫，出埃及记20章8节到11节，当纪念安息日，守为圣日。 Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami supaya kami mau mendengar dan bisa mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, minggu lalu kan bangsa Israel ketakutan karena Tuhan hadir di Gunung Sinai. Itu serem. Lalu Musa beraninya muka dengan muka hadap Tuhan. Kalau saya disuruh naik ke Gunung Sinai, tak berani. Tapi saya tahu mengapa semua orang takut. Karena manusia kan orang berdosa, pastilah takut. Takut dihukum Tuhan yang melihat apa manusia lakukan sehari-hari. Minggu lalu Musa dengarkan perintah Tuhan. Ada empat perintah. Tuhan mau kita hanya sembah Dia, karena hanya Dia Tuhan. Teman-teman, kita lihat apa perintah Tuhan yang seterusnya yuk. Akulah Tuhan Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Nah adik-adik, kita sudah melihat kisah ketika Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa untuk diberitahukan kepada bangsa Israel. Tujuan Tuhan memberikan 10 perintah ini kepada bangsa Israel bukan agar bangsa Israel sekedar tahu ataupun menghafalkan ke-10 perintahnya. Tapi Tuhan mau agar bangsa Israel melakukan ke-10 perintahnya dan menjalankan ke-10 perintahnya. Itu pun sama berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar bahwa perintah Tuhan yang pertama sampai yang keempat itu mengajarkan kita bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana sikap kita dengan Allah. Lalu kalau gitu perintah Tuhan yang kelima sampai yang ke-10 apakah ada istimewanya? Tentu saja ada. Keistimewaan dari hukum Tuhan yang kelima sampai yang ke-10 adalah Tuhan mau mengajarkan kita manusia untuk mengasihi sesama kita manusia. Kalau gitu kita pelajari ya satu persatu. Kita mulai dari hukum yang kelima, perintah yang kelima. Perintah kelima, honor your parents. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Pilis! Sini. Apa, Mak? Itu mobil kan udah kotor. Kamu bersihkan ya. Dicuci. Aduh, minggu depan aja ya. Aduh, nih anak. Aduh, berat nih. Ma, jangan. Taruh, Ma. Biar aku aja. Aduh, anak mama. Nah adik-adik, dari anak yang pertama sama anak yang kedua, manakah yang menghormati orang tuanya? Kakak yakin pasti adik-adik sudah tahu jawabannya. Kita lanjut ya ke perintah yang keenam. No murder, jangan membunuh. Ada orang miskin lewat. Lihat tuh baju ya, mentang-mentang jadi anak orang kaya. Dasar orang miskin kamu. Kamu hina-hina terus ya? Orang miskin berani ngomong sama aku. Orang kaya nih, lihat nih bajuku, baju bagus Sok, nih. kaya. Kamu memang orang kaya, tapi jangan sok. Jangan bunuh aku. Aduh. Adik-adik lihat kan apa yang mereka lakukan? Apakah itu boleh kita contoh? Gak boleh. Karena itu melanggar perintah Tuhan yang keenam. Jangan membunuh. Sekarang kita ke perintah yang ketujuh. No adultery. Jangan berzina. Seperti apa ya contohnya? Dia adalah istri saya. Saya sangat mengasihi dia. Saya tidak akan mengasihi wanita lain selain dia. Dan dia adalah suami saya. Saya akan berjanji untuk taat, menghormati dan mengasihi dia dan tidak akan mengasihi laki-laki lain. Wah, mereka berdua adalah pasangan suami istri yang saling sayang loh. Itu artinya mereka tidak melanggar perintah Tuhan yang ketujuh. Sekarang kita masuk ke perintah yang kedelapan. Don't steal, jangan mencuri. Aduh. Ada yang terlupa. Nah adik-adik, tadi yang dilakukan boleh enggak kita tiru? Gak boleh. Dia mengambil uang mamanya tanpa izin, tanpa diketahui mamanya. Walaupun tidak dilihat sama mamanya, tapi ingat, perbuatan dia dilihat sama Tuhan. Sekarang kita sampai ke perintah yang ke-9. Don't lie, jangan berbohong. Nah, ini yang ketinggalan. Nah, udah lengkap nih. Mau periksa dulu ah. Oh, semuanya ada. Ini ada bekal. Kacamata ada. Kok uangnya nggak ada? Perasaan ada uang tadi. Wilis! Iya, Mak, kenapa? Kamu ada lihat uang Mama enggak? Tadi ada di sini. Mama kan mau pergi, kelupaan HP. Ditaruh di sini tasnya. Aduh, kayaknya enggak tahu. Kamu tadi di mana?
Ke warung, Mak. Ngapain kamu ke warung? Jajan, Mak. Jajan pakai uang siapa? Duit. Ambil uang mama kan? Enggak dong. Gila kali. Hah? Enggak lah. Iya, anak ini Bener enggak, oh. Anak ini meragukan nampaknya nih. Lihat, anak itu demi menutupi kesalahan dia berbohong. Dia tidak mengatakan yang sesungguhnya. Padahal kan tadi jelas-jelas dia yang mengambil uang mamanya. Tapi dia bilang dia tidak mengambil uang mamanya. Itu nggak boleh dicontoh ya adik-adik. Karena itu melanggar perintah Tuhan yang ke-9. Yaitu jangan berbohong. Sekarang kita sudah masuk ke perintah yang ke-10. Don't covet. Jangan mengingini milik sesamamu. Wih, asik main gamenya nih. Wah, seru nih. Ngapain tuh? Wih, seru banget kok. Kok pinjam ya? Pinjam ya, 5 menit aja. Oke? Yaudah 5 menit. Ya. Jangan lama-lama ya. Oke, go. Asik. Wih, ayo serang. Mantep. Udah 5 menit nih. Hah? Udah, sini bagian. Bentar banget. Udah, sini. Gak seru nih, Koko. Biarin. Gini aja kok, ganti punya aku gimana? HP lu? Iya. Itu kan HP yang lama. Enggak. Enak aja HP ku lebih bagus ini. Pinjam dong kok, 1 hari aja. Enggak, pinjam ya? Enggak. Gak suruh Udah nih. jaga gua, berisik ah. Bilang mama nih. Ya bilang aja. Bilang mama nih, nanti aku beli yang baru ya. Tunggu ya. Ya udah. Teman kita mengingini HP kokonya. Itu gak boleh ya adik-adik. Karena kalau dengan dia mengingini HP kokonya, dia jadinya mau punya kokonya kan. Lalu dia minta sama mamanya. Dia bisa aja jadinya bohong, bilang HP-nya rusak. Padahal HP-nya masih bagus. Adik-adik harus tahu loh. Dengan kita bisa menahan diri untuk tidak mengingini milik sesama kita, kita tidak akan melanggar perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Nah, semua perintah ini, perintah Tuhan dari yang ke-5 sampai yang ke-10 ini, semuanya mengajarkan kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Perintah Tuhan ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, untuk tidak membunuh, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak berbohong, untuk tidak mengingini milik sesama kita. Itu semuanya Tuhan ingin ajarkan kepada kita agar kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu sama seperti yang sudah Tuhan ajarkan di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kalau gitu, gimana sih contohnya kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Kakak mau kasih adik-adik contohnya. Kita lihat ya teman-teman kita yang akan menampilkan bagaimana cara mereka mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. A few moments later. Mama capek ya? Lumayan. Ini duduk dulu. Bentar ya, Sin ambilin minum dulu. Oke, terima kasih.
Ini Mas susu dan biskuitnya. Biar Mama dan Dede bayi sehat. Makasih Kayla. I love you, Mom. I love you too. Hai Papi. Iya deh. Papi lagi ngapain ya? Papi lagi kerja nih deh. Apa? Kita semua pipis ya supaya tidak capek. Oke. Wah, asiknya. Pintar anak papi. Makasih ya deh. Sama-sama. Ini kan barang Koko. Aku ambil nggak minta izin. Itu kan nggak boleh. Tuhan kan nggak suka. Aku mau minta maaf sama Koko. Kok, maaf ya. Aku ambil uang Koko nggak minta izin. Gak apa-apa. Enggak diambil uang Koko. Harus kasih tahu ya. Koko pasti pinjamkan. Benaran kok. Iya, kita kan harus saling berbagi. Terima kasih kok. Wah, hebat sekali ya teman-teman kita. Tapi kakak juga yakin adik-adik di rumah juga adalah adik-adik yang good, adik-adik yang baik. Dan pastinya adik-adik mau melakukan ke-10 perintah Tuhan. Pasti kan? Because you'll discover how to love God and each other if you keep the 10 commandments. Kalau gitu, ayo adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana Engkau mau kami bisa mengasihi sesama kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Dede ngapain nih? Oh, ini Kak Frans lagi lihat list doa. Kayaknya saya mau tambah satu lagi nih. Mau doakan teman saya yang belum percaya sama Tuhan Yesus supaya dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Mau doakan teman-teman ya? Kayak list? Wah. Biar ingat. Tuh, adik-adik bisa juga lah mencontohkan hadiah. Adik-adik bisa buat list nama-nama teman yang mungkin lagi sakit atau yang belum percaya kepada Tuhan. Kalian boleh doakan ya. Ih, bagus sekali loh Kak Nadia. Kasih. Nah, kita juga bisa tanyakan kabar mereka. Kita bisa telepon, bisa chat. Soalnya kan sekarang lagi pandemi ya Kak. Iya, Nggak boleh betul. ketemu. Nah, kita juga mau belajar dari firman Tuhan tadi. Kita mau belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oh iya benar. Yuk adik-adik kita praktekkan firman Tuhan itu. Kita nyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku
Adik-adik, seperti biasa, persembahan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa, transfer ke rekening gereja. Jangan lupa ya, ditambahkan angka 11 di belakang nominalnya. Atau yang kedua juga bisa ya, adik-adik minta bantuan mama papa untuk mengirimkan atau mengantarkan uang persembahannya ke kantor gereja. Ya, lalu kakak mau ingatin nih, adik-adik supaya jangan lupa ya baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Supaya setiap hari kita benar-benar bisa ngobrol terus sama Tuhan. Supaya makin dekat dengan Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Dan setelah itu ada Bu Maria yang akan memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berlutut. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak-anak, mari kita menerima berkat Tuhan supaya kita tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Tutup mata dan lipat tangan. Semoga Allah yang Esa menjaga anak-anak dengan kuasanya supaya jangan tersandung dan membawa anak-anak dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa dari sebelumnya, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.